Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari kita tundukkan kepala. Dengan hormat kita mengundang Allah Tritunggal hadir di dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah antara Saudara Hendra Suryanto dengan Saudari Sandy Puspadewi akan kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Mari kita membuka buku acara ini dan kita menyanyi lagu nomor yang pertama, ayat 1 dan ayat yang ketiga saja. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kenalan yang teguh, terangmu menembuskan hati, menanyakan awan gelap yang mencari mendapati dalam dikau terang. Ayat ketiga, terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh atas saya. Kesukaan kami ungkapkan airlah jauh di atas kedukaan terangmu yang cerah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak menyamankan ya Tuhan, di mana saat ini di seluruh dunia belum bisa mengatasi virus corona. Tuhan masih memberikan kebaikan-Mu, anugerah-Mu kepada Saudara Hendra dan Sandy, di mana mereka boleh melangsungkan pernikahan di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menguduskan tempat ini, dan kiranya Engkau menyingkirkan segala yang jahat ya Tuhan, termasuk kalau ada virus-virus corona, Engkau juga yang akan mengenyahkannya. Biarlah kebaktian pemberkatan dan peneguhan nikah ini boleh berlangsung dengan baik, dan setelah ini kita semua dalam keadaan baik-baik juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Seumur-umur hidup saya, baru kali ini saya memimpin kebaktian pemberkatan di nikah pakai masker ya. Jadi tidak pernah. Jadi ini baru pertama kali, dan memang kita ada di dunia new normal gitu ya. Termasuk juga pengantin terpaksa harus pakai masker ya. Tidak pernah dalam sejarah ada pengantin pakai masker gitu ya. Tapi inilah kenyataannya ya. Tidak apa-apa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama akan memperhatikan beberapa ayat dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian ayat yang kedua, pasal kedua, ayat 18 dan beberapa ayat berikutnya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Sebab itu
ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan menciptakan Adam itu diciptakan di dalam keadaan yang sangat baik dan ditempatkan di dalam satu taman namanya Firdaus, taman yang sangat baik pula. Tetapi kemudian kita bertanya ya, kenapa di kemudian hari ketika Allah melihat Adam seorang diri, lalu Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Mengapa Adam yang sudah Adam keadaan yang sangat baik, berada dalam lingkungan yang sangat baik, dia membutuhkan seorang penolong yang sepadan. Seorang psikolog yang terkenal di Amerika, dia berkata, manusia itu dicipta sebagai makhluk kebersamaan yang perlu memasuki satu relasi. Dalam pengertian, kita tidak akan lengkap dan tidak dapat menjadi diri kita secara utuh tanpa pasangan kita. Jadi, Saudara Hendra, Anda tidak bisa menjadi diri secara utuh, tidak bisa lengkap tanpa Sandy. Maka pemikiran bahwa kita dapat secara total bergantung pada diri sendiri ya, dan tidak butuh orang lain ya, itu dongeng ya. Nah, dulu saya pernah pengalamannya, ada anak remaja yang putus dengan pasangannya, lalu dia kecewa ya, dia mengurung diri di kamar selama 3 hari ya. Lalu orang tuanya sangat bingung ya, orang tuanya bilang, nih keluar Roni, nanti kamu bisa sakit, ayo keluar Ro. Terus anak putri bilang, enggak, pokoknya aku mau di kamar, seterusnya aku mau di kamar. Oh, aku enggak mau pacaran lagi. Mamanya tuh takut ya, 1 hari lewat, 2 hari, 3 hari lewat, lalu pintu didobrak ya. Waktu didobrak, orangnya dalam keadaan sehat-sehat karena roti 1 black entek kabeh sudah ya, dimakan habis. Lalu beberapa bulan kemudian, dia dapat pacar baru lagi ya. Jadi itu aku mau sendirian, itu bohong ya gitu ya. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Nah kita melihat Adam ya, setelah dia bertemu dengan Hawa, Adam ini senang bukan main ya, hatinya bergetar dia. Lalu dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah Bapak Ibu sekalian, getaran kasih inilah ya yang membuat seorang laki-laki itu begitu semangat di dalam hidupnya. Nah saya tanya, waktu pembimbingan nikah, Hendra sama Sandy sudah kenalan berapa lama? Dulu saya pikir cuma 1 tahun, enggak tahu mereka bilang 9 tahun. Ya betul ya, 9 tahun. Kaget aku, cek lama ya. Dan tetap bisa bertahan itu ya, wah luar biasa bagi saya ya. Tapi pertanyaannya adalah, setelah 9 tahun kalian berpacaran, kira-kira getaran itu masih ada ya? Getaran senang, sukacita, semangat itu, apa masih ada atau tidak ya? Nah, waktu Yakub dia jatuh cinta sama Rahel dia. Lalu mertua bilang begini, "Tidak bisa, kamu kerja sama saya 7 tahun dulu." Nah, karena Yakub ini saking cintanya sama Rahel, dia bekerja 7 tahun. 7 tahun itu lama loh saudara-saudara. Tapi Yakub itu merasa cuma beberapa hari saja. Kenapa? Karena dia cinta soro sama Rahel dia. Jadi 7 tahun itu dianggap seperti 7 hari saja. Nah, saudara-saudara, Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa itu punya maksud ya. Maksudnya pertama begini, yang pertama,
kehadiran Hawa itu adalah penolong yang sepadan bagi Adam. Nah, kita ingat bahwa sepadan itu tidak berarti yang paling cantik atau yang paling ganteng, ya, bukan gitu ya. Sepadan itu artinya yang paling tepat. Jadi kalau hari ini ya Tuhan mempersatukan Hendra sama Sandy, Tuhan tahu Sandy itu adalah orang yang paling tepat bagi Hendra gitu ya. Nah, maka itu ya, sebagai penolong yang paling tepat, Sandy kira-kira harus berbuat apa? Nah, ini Sandy, kamu ingat baik-baik. Tuhan menempatkan kamu di sisinya Hendra. Tuhan ingin kamu bisa menjadi penolong bagi dia. Jadi bukan perongrong, penolong. Penolong itu artinya kamu tuh harus berusaha mendampingi suamimu, ya. Engkau harus berusaha membantu dia supaya dia itu bisa menjadi a real man, ya. Laki-laki yang sejati, ya. Laki-laki yang betul-betul hebat, ya. Maka ya, ada perkataan begini, di belakang setiap laki-laki yang hebat itu ada wanita yang hebat, ya. Jadi kita kalau lihat laki-laki itu hebat, pasti istrinya hebat, ya. Kalau kita lihat laki-laki itu oon gitu ya, wah pasti belakang istrinya oon gitu ya. Pasti itu sudah jelas di mana-mana. Jadi Sandy harus usaha bagaimana bantu suamimu supaya suamimu bisa menjadi seorang laki-laki yang hebat. Nah, lalu yang kedua, ketika Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, Tuhan pesan sama Adam, kamu harus sayang sama Hawa. Itulah sebabnya ya, Hawa waktu diciptakan, Hawa itu tidak diambil dari tulang kepala. Supaya apa? Supaya Hawa ini tidak melonjak ke atas kepalanya Adam. Juga tidak diambil dari tulang kakinya Adam, supaya Adam tidak injak-injak Hawa, ya. Nah, tapi diambil dari tulang rusuk. Supaya apa? Supaya Adam itu bisa sayang sama Hawa. Seorang petinju ya, kalau dia bertinju, daerah yang paling rawan itu adalah rusuk. Kalau rusuk kepukul ya dan patah, itu persis kayak menara yang runtuh gitu ya, hilang sudah, pasti dia kalah ya. Jadi Alkitab berpesan ya di dalam Kolose pasal 3 ayat 19, hai suami-suami ya, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi Tuhan pesan sama Hendra, jangan berlaku kasar. Tapi ada satu ayat lagi di dalam Efesus pasal 5 ayat 22, saya ini harus ingat ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu ya. Suami harus sayang sama istri. Nah, istri harus tunduk sama suami ya. Saudara lihat ya, ini satu gambar yang elek ya mukanya dia, janggutnya panjang dia. Ini orang India ya. Bacanya saja angel itu ya. Dasrat Manji dia. Kamu lihat orangnya elek, tapi orang ini cinta kepada istrinya tuh luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa? Pada waktu dia masih muda ya, satu kali istrinya itu sakit ya, tengah malam ya. Nah, saudara, di tengah malam itu, waktu itu India masih miskin dia. Jadi dia gendong istrinya, tapi tidak bisa langsung ke puskesmas. Karena apa? Karena di depan itu ada satu bukit besar, saudara. Maka dia muter, jalan kaki lari 72 km, saudara. Tentunya saudara, lu bayangkan ya, 72 km sampai Surabaya Malang, saudara. Waktu dia sampai di sana, istrinya sudah mati. Karena istrinya mati, saudara, maka setelah itu dia bertekad ya untuk memperlihatkan kasihnya kepada istrinya. Dia bilang bertekad, saya akan membelah gunung ini. Dengan apa?
peralatan ini tol ya, dia belah itu dia. Ya, linggis, palu, ya, barang-barang yang sederhana. Dan berhasil ya. Jadi gunung itu dibelah. Akhirnya waktu kira-kira 70 menit itu mungkin 10 menit sudah sampai ya. Karena apa? Karena saking cintanya kepada istrinya, dia membuktikan kepada istrinya ya. Maka itu Saudara Hendra ya, kamu harus sering-sering sayang sama istrimu. Saya sendiri ya, kalau saya keluar, saya diundang orang makan dia. Saya bilang gini sama orangnya, saya makan di sini enak, tapi istri saya di rumah loh. Bolehkah saya pesan satu tapi saya yang bayar gitu ya. Tapi umumnya orangnya nggak mau, pasti dia yang bayar gitu ya. Nah, waktu saya bawa pulang kasih istri saya seneng ya bukan main. Karena saya perhatikan dia. Nah, karena saya sering pesan tambahan, jadi orang nggak mau undang saya makan lagi, saudara. Karena apa? Bayar double gitu ya. Untuk apa ya? Nah, saudara, tapi saya tidak peduli. Pokoknya saya kalau makan di luar, saya pasti ingat istri saya. Kenapa? Karena saya sayang sama istri saya. Maka Hendra, kamu harus ingat sama Sandy. Demikian juga Sandy, kamu harus selalu hormat sama suamimu, mendoakan suamimu, supaya suamimu boleh diberkati Tuhan ya, tetap setia sama Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin, amin ya. Mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat ini, untuk mengingatkan Hendra dan Sandy, agar mereka bagaimana berlaku sebagai suami atau istri ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong mereka berdua. Puji nama-Mu Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Sandy dan juga Hendra bangkit berdiri. Minta tolong supaya kursinya bisa digeser ke sini atau di mana. Kursi yang mereka duduk bisa ada di sini. Mereka minta izin khusus untuk ini bukan masalah saya pakai. Saya sakit. Ya, oke. Saudara Hendra Suyanto dan juga Sandy Mustafawi, hari ini kami berdua sudah ada di rumah Tuhan, karena kalian ini berikan kalian diberkati Tuhan, diberikan keturunan yang sehat dan diberikan anak cucu. Ini ada satu langkah awal yang baik. Karena itu saya ingin menanyakan kepada saudara Hendra dan Bapak, saudara Hendra Suyanto, apakah kau bersedia untuk Sandy Mustafawi sebagai istrimu yang sah bersatu-satunya? Mulai dari saat ini, apakah kau berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik waktu senang atau susah, walaupun kaya atau miskin, walaupun sehat atau sakit? Apakah kau berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, hanya mau yang dapat menceraikan kalian berdua sebagaimana yang diinginkan Tuhan? Dengan tegas mengatakan, apakah kamu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik. Sandy Mustafawi, apakah engkau bersedia mengambil Hendra Suyanto sebagai suamimu yang sah satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya? Apakah engkau berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik untuk senang maupun susah, walaupun kaya maupun miskin, walaupun sehat atau sakit? Apakah engkau berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya mau dan dapat menceraikan kalian berdua sebagaimana yang diinginkan Tuhan? Saudari Sandy Mustafawi, bagaimana saudara? Baik, sekarang kamu bacakan nyanyi kami. Ya.
saya Biro Suyanto, 60 tahun, saya sebagai istri biasa dan satu-satunya, mulai dari saksi dan seterusnya. Saya berjanji dan setia dan tanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat atau sakit. Saya berjanji mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya mau mendapat kebaikan atau dua, sebagaimana yang dilakukan Tuhan. Sebagai suatu yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya, saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab, baik pada waktu susah atau senang, pada waktu kaya ataupun miskin, waktu sehat atau sakit. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dalam rukun dan damai. Dan hanya mau mendapat kebaikan kita berdua, sebagaimana yang telah ditetapkan Tuhan. Cincin yang ada di tangan saya ini melambangkan kasih seorang suami pada istri dan istri kepada suami. Bukan dengan cincin ini semakin kepada jari sendiri sampai janji. Saya dihadiri dan memberitahu sebagai itu, dan kemudian ini sebagai tanda kehadiran. Jadi mari kita semua patuh. Saudara Hendra Suyanto dan kita memberi sendi sebagaimana kalian berdua telah bertekad akan mengambil satu sama lain resolusi, dan kalian sudah berjanji akan setia sampai maut yang bersama kalian. Maka sesuai dengan janji kalian di hadapan Tuhan, umatnya dan hambanya, saya pada siang ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mempersatukan kalian berdua sebagai suami istri. Mulai hari ini kalian bukan lagi dua, tetapi satu saja. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan kiranya Tuhan memberkati kalian, memberikan kalian kesehatan, memberikan kalian rezeki yang berlimpah, memberikan kalian keturunan yang sehat, sehingga di dalam rumah tangga
kalian berbahagia, memuji Tuhan dari sekarang dan seterusnya. Amin. Pasangan suami istri yang baru bersatukan oleh Tuhan di dalam alam jiwa, alam Bapa. Dan mulai hari ini mereka suami istri yang sah, atau yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Sekarang mereka akan menuju ke tempat sini untuk melakukan yang ini. Sekarang mereka akan memberikan persembahan seluruh ya. Ini sudah ada. Kita akan tangan pernikahan mereka. Ini adalah piagam pernikahan kalian, karena seperti baik ya. Sekarang kita nanti akan mewakili majelis gereja memberikan Alkitab. Setelah membaca dan majelis pembacaan media kasih mengucapkan selamat atas semua kalian yang kudus ya dalam Tuhan. Mengucap pembacaan Alkitab kita membaca dan sebagai hikmah dan pelajaran kehidupan kami. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu nomor yang kedua, I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Bahasa Inggris. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih.
kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang ini kami boleh memimpin kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Hendra dan Saudari Sandy. Terima kasih mereka sudah dipersatukan sebagai suami istri. Kiranya Tuhan akan memberikan kasih yang sejati dalam hati mereka. Kasih yang diungkapkan dengan kesabaran, saling mengampuni, dan juga saling peduli satu sama lain. Kami doakan agar Tuhan memberikan berkat yang berlimpahan di dalam pekerjaan dan juga keturunan yang sehat kepada mereka berdua. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dan nanti malam ada acara resepsi Tuhan di dalam keluarga mereka. Kami memohon pertolongan dan berkat Tuhan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Saudara-saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, khususnya kepada Hendra dan Sandy di dalam membangun rumah tangga yang baru. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah, silakan Hendra dan Sandy menghadap ke jemaat. Ya, orang tua ya, Pak dan Ibu mendampingi, Nah, kita sekarang tidak boleh salaman, ya, tidak boleh salaman. Kita semua berdiri, ya, berdiri. Kita kasih kongsi saja gini ya, kongsi ya, ayo kongsi gini ya. Satu, sama-sama, 1, 2, 3, kongsi, ya, sudah selesai ya. Oke, ini acara sudah selesai. Mungkin mau foto-foto atau mau acara lepas balon atau mau apa, terserah. Musik silakan.